TNI Angkatan Laut bersama dengan para nelayan bakal membongkar pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu 18 Januari 2025. Hal itu dikonfirmasi oleh Komandan Pangkalan Utama AL atau Dan Lantamal 3 Jakarta, Brigadir Jenderal Marham Hari Indarto. Hari juga memimpin langsung pembongkaran pagar laut misterius di Tangerang tersebut. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi pada Jumat 10 Januari 2025 lalu, saudara, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini merupakan suasana atau situasi pagar laut yang terpasang di tengah laut perairan Provinsi Banten tersebut yang masih menjadi teka-teki terkait siapa pembangunnya tersebut juga masih terlihat terpasang di tengah laut. Adanya pagar laut ini sangat mengganggu aktivitas para nelayan hingga mereka mengaku tidak bisa mencari ikan. Salah satu nelayan bernama Heru mengatakan bahwa pemasangan pagar laut misterius itu sebelumnya disaksikan olehnya. Namun pemasangan pagar laut ini tanpa adanya pemberitahuan ataupun sosialisasi dari pihak terkait. Diduga pemasangan pagar laut di Tangerang tersebut buntut adanya sebuah proyek yang sampai saat ini belum dikonfirmasi. Ia mengatakan bahwa pemasangan pagar laut tersebut terjadi saat malam hari, namun dirinya tidak menjelaskan secara detail hari dan tanggalnya. Pada saat itu dikatakan olehnya ada sebuah truk yang membawa bambu dan berhenti di depan gerbang Pulau Cangkir. Ia kegiatan yang misterius tersebut. Bahkan Heru sempat bertanya kepada para pekerja yang diduga diperintahkan untuk membuat pagar laut tersebut. Saat ditanya apa maksud dari pemagaran di laut itu, pihaknya menjelaskan bahwa para pekerja yang ditanya olehnya hanya mengaku diperintahkan dan tidak tahu terkait tujuannya. Heru berharap pemerintah daerah hingga pihak kementerian terkait bisa mengatasi kasus tersebut agar pihaknya dan para nelayan lain bisa kembali mencari ikan seperti sebelumnya untuk mata pencaharian sehari-hari. Pak Heru, bisa dijelaskan Pak, ini terkait dengan pagar di tengah laut ini, gimana sih Pak sebetulnya awalnya Pak? Awalnya ya kita pun nggak tahu sebenarnya ya, cuman saya berusaha tahu lah. Jadi awalnya ya tanpa sosialisasi, tanpa ajakan koordinasi ataupun ya sampai tidak ada bahasa penacapan itu apalah gitu, nggak tahu. Jadi awalnya malam-malam itu datang mobil truk ya, truk muat bambu, lebih 5 unit lah sekali jalan. Sampai sini bongkar di depan di gerbang itu, gerbang Pulau Cangkir. Saya bertanya-tanya tuh ada apa nih sebenarnya gitu. Saya juga sebenarnya udah ada feeling akan ada pemagaran, sebab di sana pun ada pemagaran gitu kan. Setelah paginya saya tanyain tuh sama pekerja, ya Mas dari mana? Dari Mauk, ini mau Ketapang. Ada kegiatan apa nih? Mau bikin pagar di laut. Iya. Kok bisa dipagar kan? Ya saya mah cuma perintah aja, tugasnya kerja. Oke dah. Ya setelah itu ya dia langsung kerja tuh, ada 10 orang lah kurang lebih, dan juga kapalnya kapal nelayan. Ya dan memang dia sudah biasa bikin pagar ya, kalau orang Tanjung Priok sudah biasa bikin pagar lah, atau biasa bikin bagan. Apalagi pagar kayak gini gampang. Orang biasa juga pasti bisa. Terus lama kemudian ternyata bukan pagar aja, bukan bambu aja yang tancepin, ada material yang lain kayak pelupuk gitu kan, terus juga ada waring paranet tuh yang itu tuh, ya banyak tali segala macam dari gampang. Akhirnya jadilah. Lama kemudian ya pertama awal-awal sih bentuknya manjang bentuknya, lebarnya 1,5 meter, bentuk memanjang. Terus lama kemudian ternyata ada lagi sekatannya paling depan,
kita perhatiin, wah ini mah kacau nih kayaknya. Menurut saya ya, kayaknya mengganggu para nelayan. Nah, kemudian setelah sekitar 2 bulan sampai 3 bulan, benar bahwa tempat itu, pagar itu ternyata mengganggu pihak-pihak nelayan. Ya, kita pun sama lah, nelayan tradisional dan juga biasa pasang bubu rajungan atau kepiting yang tadi disampaikan itu, ya sama mengganggu. Ya, sampai saat ini pun bubu saya nggak kerja, nggak operasi lagi karena sangat mengganggu di pagar-pagar tersebut. Nah, dan juga kita punya bagan rumpon namanya, buat pemancingan ya, buat wisata, untuk wisata baharinya. Tiap Sabtu Minggu itu biasanya ada pengunjung yang mancing. Ya karena kondisinya seperti itu, akhirnya biasa jalan pakai kapal tuh 20 menit, akhirnya nyampe 40 sampai setengah jam lah kurang lebih ya, muter-muter, apalagi kan cuacanya buruk gitu. Oh, ketika udah ada itu? Iya, udah ada itu kan jalannya kita cari. Oke. Cari luang itu. Memang sih proyek tersebut dikasih jalan, cuma kan jalannya akses utama doang. Yang lain-lainnya kan nggak kasih jalan. Oke. Cuma sebatas itu aja. Kalau nggak kita paksa kan nggak bisa masuk. Oke. Ya otomatis saya memberanikan diri dicabut gitu kan. Oke. Buat jalan perahu. Nah itu. Oh, sama bapak dicabut? Iya, cabutnya buat jalan perahu biar agak luas lah. Nah seperti itu. Dan juga ya harapan saya sih ya seperti semula lagi, tolong ya untuk pemerintah daerah atau pusat atau dari kementerian, saya mendukung penuh adanya pembongkaran ataupun penutupan. Kalau bisa jangan sementara tutupnya. Seterusnya kembalikan seperti semula gitu. Yang awalnya nggak ada bambu ya harus cabut bambunya. Siapa yang masang ya harus dia yang nyabutin. Jangan sampai para nelayan yang nyabutin gitu kan. Tapi ya, kalau nelayan siap aja, kalau memang udah ada perintah dari pusat suruh cabutin, hari ini juga selesai sebenarnya. Cuman jangan ditunda-tunda waktu. Masa harus nunggu berapa, 20 hari ya, apa berapa itu, 20 hari katanya, terlalu lama bagi saya. Sebab kalau bambu itu sudah patah pasti akan mengganggu kipas nelayan itu. Oke. Pasti patah lagi aja nanti kipasnya, karena si bambunya nggak dari bawah gitu dicabutnya. Kalau cabut dari bawah otomatis nggak mengganggu, tapi yang dikhawatirkan patah gitu karena dimakan tritip. Kalau di sini ya pasti kan jebol tuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.